أعوذ بالله التعليم. من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, wali murid Zat Islamic School, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali tafsir surat Al-Fatihah pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6 dari surat ini, Ihdinas siratal mustaqim. Dullana wa arsyidna. Tunjukkan dan bimbinglah kami. Wa waffiqna ila tariqil mustaqim. Dan berikanlah taufik, pertolongan kepada kami menuju jalan yang lurus. Wa tsabbitna 'alaihi hatta nalqaka. Dan teguhkanlah kami di atasnya, di atas jalan yang lurus tadi sampai kami bertemu denganmu ya Allah. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Wa huwal islamul ladzi huwa at-tariqul wadih al-muwassilu ila ridwanillah wa ila jannatih. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah Islam, yang merupakan jalan yang jelas, yang menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Alladzi dalla alaihi khatamu rusulihi wa anbiya'ihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang telah ditunjukkan jalan tersebut oleh penutup para rasul dan nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala sabila ila sa'adatil 'abdi illa bil istiqamati alaihi. Sehingga tidak ada jalan menuju kebahagiaan hamba kecuali dengan istiqamah di atas jalan yang lurus tadi, di atas ajaran Islam. Sehingga ini adalah doa yang terus dipanjatkan oleh seorang muslim dalam setiap rakaat salatnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila belum mengetahui jalan yang lurus, memohon agar Allah Subhanahu wa taala membimbingnya ke jalan yang lurus tadi. Dan apabila seseorang telah berada di atas jalan yang lurus, berada di atas kebenaran, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi sikap istiqamah, kekuatan untuk terus berpegang teguh dengan kebenaran itu sampai meninggal dunia. Kemudian di ayat yang ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tariqul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat terhadap mereka, yang telah ditempuh oleh para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syahid, dan orang-orang saleh. Fahum ahlul hidayati wal istiqamah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang istiqamah. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi 'alaihim. Dan janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang menempuh jalan orang-orang yang dimurkai. Siapakah orang-orang yang dimurkai itu? Alladzina 'araful haqqa wa lam ya'malu bihi. Orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Wa humul yahud. Dan mereka itu adalah orang-orang Yahudi wa man kana 'ala syakilatihim. Dan yang memiliki sifat seperti itu, yang serupa dengan orang-orang Yahudi. Ini adalah permintaan seorang hamba kepada Allah agar tidak menjadi orang yang dimurkai, mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Kemudian waddallin, dan janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang sesat. Siapakah mereka?
Wa humul ladzina lam yahtadu an jahlin minhum. Mereka yang tidak mendapatkan petunjuk karena kebodohan mereka. Jadi kalau yang pertama tadi, orang-orang yang dimurkai, mereka tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Sebaliknya, orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang yang mengamalkan sesuatu tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Fadhallut tariq, sehingga mereka sesat jalannya. Wahumun nasara wa man ittaba'a sunnatahum. Dan mereka itu adalah orang-orang Nasrani, begitu juga yang mengikuti mereka. Setelah selesai dari 7 ayat, penafsiran 7 ayat ini, disebutkan di sini beberapa faidah dari surat Al-Fatihah. Wa fi hadha ad-du'a shifaa'un liqalbil muslim min maradil juhudi wal jahli wal dhalal. Dan di dalam ayat ini, ayat yang terakhir tadi, terdapat doa untuk obat bagi hati seorang muslim dari penyakit ingkar, jahil, dan kesesatan. Wa dalalatun ala anna a'zama ni'matin 'ala al-itlaq hiya ni'matul Islam. Dan menunjukkan juga bahwa nikmat yang paling besar secara mutlak itu adalah nikmat Islam. Faman kana a'rafa lil haqqi wa atba'alah kana aula bis siratil mustaqim. Maka siapa yang paling mengenal kebenaran dan paling bersemangat untuk mengikutinya, maka dia sangat pantas untuk bisa berjalan di atas as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Wala raiba anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum awlan nasi bidzalik ba'da al-anbiya alaihi wassalam. Dan tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia yang paling mengikuti hal tersebut, paling mengikuti jalan yang lurus setelah para nabi alaihi wassalam. Fadallatil ayatu ala fadlihim, sehingga ayat ini juga menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa 'azimi manzilatihim radhiyallahu anhum, menunjukkan keagungan kedudukan mereka. Semoga Allah meridai mereka. Kemudian disebutkan di sini wa yustahabbu lil qari'i an yaqula fi shalah ba'da qira'atil Fatihah amin. Dan disunahkan bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah ketika salat, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah mengucapkan amin. Wa ma'naha, dan maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Wa laysat ayatan min suratil Fatihah bittifaqil ulama. Amin itu tidak termasuk surat Al-Fatihah dengan kesepakatan para ulama. Walihada ajma'u ala adami kitabatiha fil masahif. Sehingga karena amin tidak termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah, maka para ulama sepakat untuk tidak menuliskannya dalam naskah-naskah Al-Quran. Ini yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.